بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Para pemirsa NU Online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada bait nazam ke-8. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Sami'unil basir wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Sami'unil basiru wal mutkallimu. Kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang sami', tentang basir. Kemudian juga sudah kita singgung sedikit mengenai al-mutkallimu, bahwa Allah disifati dengan sifat kalam. Jadi asalnya wal mutakallimu, tetapi karena mengikuti pola wazan, menyesuaikan dengan pola wazan, maka taknya disukun menjadi wal mutkallimu, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kalam. Kalam Allah seperti sifat-sifat Allah yang lain tidak bisa dibayangkan, tidak seperti kalam makhluk, tidak bermula, tidak berakhir, tidak terbagi. Kalam Allah satu, azali, abadi, tidak dimulai dengan huruf tertentu, tidak ada titik, tidak ada koma, tidak berubah, tidak berbilang, tidak berjumlah, tidak diakhiri dengan huruf tertentu. Tidak seperti kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan huruf ba, kemudian diakhiri dengan huruf mim. Kalam Allah bukan suara, bukan bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Ibrani maupun bahasa-bahasa yang lain. Kalam Allah bukanlah berupa rangkaian huruf yang tata'aqab, ya, bukan merupakan rangkaian huruf yang datang silih berganti seperti kalau kita mengatakan sesuatu, seperti kalam kita yang diawali dengan huruf tertentu, kemudian berikutnya ada huruf yang lain, dan begitu seterusnya, ada titiknya, ada komanya, ada jedanya, ada permulaannya, ada akhirnya. Kalam Allah tidak seperti itu. Kalam Allah seperti seluruh sifat Allah yang lain, tidak bisa dibayangkan. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan mengenai sifat kalam ini, karena sifat kalam ini pembahasannya sangat penting sekali. Kenapa ilmu tauhid disebut juga ilmu kalam? Kenapa ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu usuluddin disebut juga ilmu kalam? Menurut sebagian ulama karena banyaknya perdebatan antar kelompok mengenai sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu agak kita rinci sedikit pembahasan mengenai kalam ini supaya kita paham betul posisi, mauqif, sikap, ya, golongan ahlus sunnati wal jamaah terkait dengan sifat kalam, supaya kita tidak terpengaruh dengan golongan lain di luar ahlus sunnah wal jamaah, supaya kita tidak terpengaruh dengan golongan misalkan mu'tazilah atau golongan musyabbihah, jahmiyah dan lain sebagainya. Jadi mengenai sifat kalam, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, sifat kalam Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk, tidak sama dengan ucapan makhluk. Allah berkalam, tidak membutuhkan alat apapun. Allah berkalam, Allah berfirman, Allah berbicara, tidak menggunakan lisan, tanpa membutuhkan kepada lisan, tanpa membutuhkan kepada organ apapun, tanpa membutuhkan kepada mulut, tanpa membutuhkan kepada angin, tanpa membutuhkan kepada udara, tanpa membutuhkan kepada apapun. Tidak berupa kalam kita, tidak serupa dengan kalam kita. Tidak serupa dengan kalam kita, tidak berupa bahasa, tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Nah, kita lanjutkan bahwa menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah, makhluk yang pernah mendengar atau pernah diperdengarkan kepadanya kalam Allah Subhanahu wa taala yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, menurut para ulama ahlus sunnati wal jamaah ada 3. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mi'raj, kemudian menerima perintah sholat,
Rasulullah memahami dari kalam Allah, ketika diperdengarkan kalam Allah kepada beliau, beliau memahami kewajiban melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam untuk beliau dan untuk umatnya. Dan beliau memahami juga beberapa hal yang lain yang kemudian disampaikan kepada umat beliau. Nah, yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau berada di dekat pohon yang berada di atas bukit Tur Saina atau Tur Sina. Kemudian yang ketiga adalah Ra'isul Malaikah. Ra'is al-Malaikatil Kiram, Aminul Wahyi, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi 3 makhluk ini menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah yang pernah Allah perdengarkan kalamnya kepada mereka. Dan menurut sebagian ulama, Adam juga Nabiullahi Adam alaihissalam, beliau juga pernah Allah memperdengarkan kalamnya kepada beliau yang bukan berupa bahasa, bukan berupa suara, bukan berupa huruf. Dan mereka paham mengenai kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Allah Maha Kuasa untuk memberikan kepahaman, ya, pemahaman kepada mereka mengenai kalamnya yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf kepada makhluk-makhluk yang tadi sudah saya sebutkan, ya, min ghairi antakuna lahum ihatah bihaqiqatil kalam lillahi azza wa jal. Jadi mereka tidak mengetahui hakikat kalam Allah, ya, mereka tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai hakikat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. 4 makhluk yang tadi sudah kami sebutkan. Siapa? Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, dan Nabiullahi Adam alaihi salam. Mereka adalah 4, ya, makhluk yang pernah Allah perdengarkan kalamnya yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui hakikat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kalam Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan pembicaraan siapapun, tidak serupa dengan perkataan makhluk manapun, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendengar kalam Allah 1 kali. Nabi Musa juga mendengar kalam Allah 1 kali. Malaikat Jibril alaihi salam pernah mendengar kalam Allah berkali-kali. Nah, tetapi perlu diingat bahwa sekali, berkali-kali di dalam pembahasan ini bukan kembali kepada kalam Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kembali kepada pendengaran Jibril, kembali kepada pendengaran Nabi Muhammad, kembali kepada pendengaran Nabi Musa alaihi salam, bukan kembali kepada sifat kalam Allah. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu kalamnya tidak hadits, kalamnya adalah azali. Kalam Allah itu satu, ya, wahid, kalamullahi wahidun, la yata'addad wa la yatajazza wa la yatakaththar wa la yata'addad, ya, wa la yatarakkab wa la yatajazza. Jadi kalam Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat berbilang, sifat berbagi, terbagi, sifat banyak, ya, sifat satu atau sifat banyak, sifat berbilang. Kalam Allah tidak disifati dengan hal-hal semacam itu adalah sifat makhluk. Jadi ketika kita mengatakan bahwa malaikat Jibril mendengar kalam Allah berkali-kali, itu artinya kembali kepada pendengaran Jibril yang hadits, kembali kepada pendengaran malaikat Jibril yang memiliki permulaan, bukan merupakan sifat bagi kalam Allah yang azali. Ya, karena sesuatu yang azali itu tidak bisa disifati dengan sifat berbilang, tidak bisa disifati dengan sifat banyak atau sedikit. Nah, adapun pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat, sebagaimana ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, pada hari kiamat seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia, seluruh jin akan Allah perdengarkan kalamnya kepada mereka, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis sahih, ya, yang sangat masyhur, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah,
dan banyak sekali para perawi hadis yang lain bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Jadi setiap dari kalian, masing-masing dari kalian, kata Rasulullah, pasti akan diperdengarkan kalam Allah, pasti Allah akan memperdengarkan kalamnya kepada kalian, kepada masing-masing dari kalian. Walaisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada perantara, ya. Tidak ada perantara antara Allah dengan kalian. Awas kakinya. Ada kitab. Ada kitab di depan. Jadi masing-masing dari kita, ya, seluruh manusia. Begitu juga seluruh jin, mulai dari jin yang pertama yaitu iblis, la'anahullah, sampai jin yang anak cucu iblis, semuanya akan Allah perdengarkan kalam Allah kepada mereka. Allah akan menghisab mereka mengenai apa yang mereka yakini, mengenai apa yang mereka katakan, mengenai apa yang mereka perbuat, mulai dari sejak mereka balik berakal, ya, sampai mereka mati. Mereka akan dihisab semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah asra'ul hasibin, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an. Allah adalah zat yang paling cepat di dalam menghisab seluruh hambanya. Kenapa? Karena kalam Allah bukan berupa suara, kalam Allah bukan berupa bahasa, kalam Allah bukan berupa huruf. Seandainya kalam Allah berupa bahasa, berupa suara, berupa huruf, maka Allah tidak akan selesai di dalam menghisab seluruh manusia dan seluruh jin itu selama bertahun-tahun, berjuta-juta tahun lamanya. Karena manusia berapa jumlahnya? Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mati menjelang hari kiamat. Mulai dari jin yang pertama sampai anak cucu, ya, iblis, ya, yang jumlahnya Allahu alam, kita nggak tahu secara pasti. Itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara pada hari kiamat, dan Allah menghisab mereka selesai dalam waktu yang sangat-sangat singkat, karena kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Nah, adapun kalau ada di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah secara marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim." Ada 3 orang yang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Jadi hadis ini seakan-akan Allah tidak memperdengarkan kalamnya kepada 3 orang ini dan tidak melihat mereka. Nah, hadis ini seakan-akan maknanya seperti itu. Jadi hadis ini termasuk hadis yang mutasyabihat. Para ulama menakwil hadis ini dengan makna apa? Wala yanzuru ilaihim ay annahu la yukrimuhum bal yuhinuhum. Ya, 3 orang itu tidak dilihat oleh Allah, la yanzuru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah, dalam arti apa? Tidak dimuliakan oleh Allah, akan tetapi sebaliknya mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna la yukallimuhum annahum la yafrahuna hina yasma'una kalamallahi kama yafrahul atqiya. Jadi ini hadis ini tidak ada pertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya mengatakan bahwa setiap dari kalian akan mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihisab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendengar kalam Allah langsung tanpa perantara. Kemudian dihisab mengenai keyakinan kalian, mengenai perbuatan kalian, mengenai ucapan-ucapan kalian. Hadis sebelumnya mengatakan seperti itu. Hadis ini mengatakan seolah-olah secara zahir bertentangan dengan hadis sebelumnya. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang kedua ini apa? La yukallimuhum. Ada 3 orang yang secara zahir arti ayat ini, arti hadis ini adalah ada 3 orang, ada 3 golongan yang Allah tidak akan memperdengarkan kalamnya kepada mereka. Nah, ini tidak ada pertentangan, ya, antara 2 hadis ini, antara 2 hadis sahih ini. Para ulama mengatakan bahwa la yukallimuhum di dalam hadis yang kedua itu maknanya adalah annahum la yafrahuna hina yasma'una kalamallahi kama yafrahul atqiya. Jadi mereka ketika mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa senang, tidak merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan yang dirasakan oleh
orang-orang yang bertakwa ketika mereka mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Falladzina yasma'una kalamallahi hala kaunihim mardiyyina 'indallahi maqbulina ladaihi fa innahu yahsul lahum minal farahi was sururi ma la yusaf. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, ketika mereka mendengar kalam Allah pada hari kiamat, mereka akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebaliknya, wa ammal kuffaru fa innahum la yash'uruna bi amnin bal yusibuhum khaufun 'azimun wa qalaqun matinun la yusaf. Ya, sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam, maka mereka ketika mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dihisab oleh Allah langsung tanpa perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendengar kalam Allah, maka mereka merasakan kesedihan yang luar biasa, kerisauan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Adapun orang-orang yang wa amma ba'du unsatil muslimin, ya, adapun sebagian para pelaku dosa besar, tetapi mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan mukmin, mati dalam keadaan muslim, tapi mereka pernah melakukan dosa besar. Sebagian di antara mereka fa innahum yakununa fi halatin baina haula'i wa baina haula. Jadi keadaan mereka adalah antara ini dan itu. Ya, jadi tidak merasa gembira seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa, tidak juga merasa ketakutan yang luar biasa seperti yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Jadi wa hadzal mauqiful ladzi yaqifuhu al-'abdu yawm al-qiyamati wa yasma'u fihi kalam Allah laysa huwa ka wuqufi insanin amama malikin minal muluk bi an yakuna bainahu wa baina dhalikal malik masafah wa muqabalah bijihah. Bal wuquful 'abdi baina yaday Allah ta'ala fil akhirati laysa bihusuli kayfiyatin lillahi wala hay'atin li'annahu la yajuzu 'alaihi dzalika. Kemudian jangan dibayangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab seluruh manusia dan jin dengan memperdengarkan kalamnya kepada mereka langsung tanpa perantara, itu bukanlah seperti beberapa orang yang menghadap raja di atas singgasananya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Di dunia kita meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya walillahil matsalul a'la. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyatakan semuanya bahwa Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan siapapun. Kita di dunia meyakini hal itu. Di akhirat pun akan seperti itu. Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan. Ya, sewaktu para hamba manusia dan jin dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterangkan di dalam sebuah hadis baina yaday rabbih, ya, itu bukan artinya di hadapan Tuhannya, bukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat berhadapan-hadapan dengan hamba, tidak disifati dengan sifat berjarak, dekat atau jauh, tidak disifati dengan sifat mereka menghadap Allah, Allah menghadap mereka, karena ini semuanya adalah sifat-sifat makhluk yang tidak layak disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad khalafa fi hadhihi al-mas'alati asnaful mu'tazilati wal jahmiyati wal musyabbihati al-mujassimati. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Ini wajib diyakini. Ini harga mati, tidak bisa ditawar, ya. Ini harga mati, tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kita jangan berkreasi. Apa yang telah disepakati para ulama, terutama terkait dengan masalah akidah, itulah yang wajib kita yakini. Sudah kita taslim kepada para ulama, mereka adalah orang-orang yang sangat memahami Al-Quran, sangat memahami banyak sekali hadis, dan mereka adalah orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka kecerdasan yang luar biasa di dalam memahami nas-nas syariat. Mereka juga memiliki seperangkat keilmuan yang kita tidak memilikinya. Jadi kalau para ulama sudah sepakat menyatakan bahwa kalam Allah tidak berupa suara, tidak berupa bahasa, tidak berupa huruf, tidak bisa dibayangkan, dan seterusnya seperti yang di awal tadi sudah kami sampaikan, maka kita juga wajib meyakini apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah tersebut. Nah, tetapi ada beberapa aliran, ada beberapa golongan
yang mereka memiliki ajaran yang berbeda dengan akidah para ulama ahli sunnati wal jamaah terkait dengan sifat kalam ini. Fa'ammal mu'tazilah, itu yang pertama adalah mu'tazilah. Faqalu kalamullahi ta'ala sifatu fi'lin makhluk. Wa inna Allah azza wa jalla kallama Musa bikalamin ahdathahu fi syajarah. Jadi kalam Allah, kata mereka, adalah sifat fi'al Allah yang makhluk, ya, yang tidak tetap pada zatnya, kata mereka. Jadi kata mereka, kata orang-orang Mu'tazilah, sifat kalam Allah itu sifatu fi'al makhluk, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, tetapi sifat ini adalah makhluk. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa di dekat pohon di atas bukit Tursina, itu kata orang Mu'tazilah, Allah menciptakan kalam yang ada, Allah menciptakan suatu kalam, ya. Kemudian kalam itu diciptakan oleh Allah pada pohon yang ada di dekat Nabi Musa, dan Nabi Musa mendengar kalam Allah yang tercipta di pohon itu. Wa inna Allah azza wa jalla, kata mereka, kallama Musa bi kalamin ahdathahu fi syajarah. Ya, mereka memahami seperti itu. Fahum qailuna bi anna Allah ta'ala mutakallimun bima'na annahu fa'ilun wa khaliqun lil kalami fi ghairihi. Jadi orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa Allah mutakallim, sama dengan kita, bahwa Allah mutakallim. Tetapi dalam arti apa? Kalau ahlu sunnah meyakini Allah mutakallim dengan kalam yang tidak bisa, ya, yang tetap pada zatnya, dengan kalam yang tetap pada zatnya, yang tidak bisa dibayangkan, yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Tetapi kalau orang Mu'tazilah meyakini bahwa Allah bersifat mutakallim, itu dalam arti bahwa Allah menciptakan kalam pada sesuatu, kemudian dia perdengarkan kalam yang ia ciptakan pada sesuatu itu kepada orang yang dia kehendaki, kepada Nabi Musa misalkan, kepada Nabi Muhammad, kepada Jibril misalkan. Wa nisbatul kalami ilaihi ta'ala huwa ala za'mihim min jihati annahu fa'iluhu wa mujiduhu faqad la anna al-kalama qa'imun bidzatihi ay thabitun lahu. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam, itu dalam arti Allah menciptakan kalam pada sesuatu. Gitu. Kemudian Allah perdengarkan kalam yang ia ciptakan pada sesuatu itu kepada orang yang dia kehendaki. Bukan seperti apa yang diyakini oleh ahlu sunnah. Ahlu sunnah meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam yang thabit lahu, yang tetap pada zatnya. Fahasilu madhabihim anna Allah ta'ala mutakallimun wa kalamuhu fi'lun lahu ghairu qa'imin bidzatihi listihalati qiyamil af'ali bidzatillahi ta'ala ala za'mihim li'annahum qailuna bi anna kulla fi'lin hadith. Jadi mereka berkesimpulan bahwa mereka, orang-orang Mu'tazilah, berkesimpulan bahwa Allah mutakallim, Allah bersifat dengan sifat kalam, itu dalam arti apa? Kalamuhu fi'lun lahu ghairu qa'imin bidzatihi. Kalam Allah itu adalah perbuatan yang dia miliki tetapi tidak tetap pada zatnya. Tidak tetap pada zatnya. Kata mereka, listihalati qiyamil af'ali bidzatillahi ta'ala. Karena menurut mereka perbuatan termasuk perbuatan Allah itu mustahil menempati zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menyalahi ijma' umat, ya, umat dari dulu sampai sekarang, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, umat Islam dimanapun mereka berada, bahwa kalau kita mengatakan Allah mutakallim, itu artinya bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam yang tetap pada zatnya, thabit lahu, qaimun bidzatihi, artinya thabit lahu, ya, tetap padanya, tetap pada zatnya. Itu yang diyakini oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Li'annahum qailuna bi anna kulla fi'lin hadith. Karena mereka berkeyakinan, mereka mengatakan, orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan bahwa setiap perbuatan, ya, setiap fi'al, termasuk fi'lullah, perbuatan Allah itu hadith, memiliki permulaan. Wal hawaditsu la taqumu bil qadim. Dan setiap perbuatan itu
yang hadis yang memiliki permulaan tidak mungkin tetap pada zat yang qadim yang tidak memiliki permulaan. Nah ini alasan-alasan yang mereka kemukakan. Ini menyalahi, nggak boleh kita yakini seperti itu. Kita yakini seperti apa yang diyakini dan diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Tsumma ikhtalafu fima bainahum fi haqiqati kalamillah. Kemudian antar mereka, orang-orang Mu'tazilah itu, mereka berbeda pendapat, ya, satu sama lain, tokoh-tokoh mereka berbeda pendapat mengenai hakikat kalam Allah. Faminhum man za'ama anna kalamallahi jismun. Sebagian dari mereka mengklaim, ya, memiliki keyakinan bahwa kalam Allah itu adalah jisim, sebuah benda, ya, sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Jisim itu adalah sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian. Wa annahu makhluqun wa annahu la syai' illa jism. Jadi mereka berkeyakinan, sebagian dari tokoh Mu'tazilah berkeyakinan bahwa kalam Allah adalah sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian dan ia makhluk. Kalam Allah itu makhluk, kata mereka. Dan tidak ada sesuatu kecuali jisim. Ya, tidak ada sesuatu, kata mereka, kecuali ia adalah jisim. Kecuali ia adalah memiliki bagian-bagian. Kemudian sebagian dari tokoh Mu'tazilah berkeyakinan bahwa kalam Allah itu adalah jisim yang merupakan saut, ya, muqatta', mu'allaf, masmu' wa annahu fi'alullahi wa khalquhu. Kalam Allah itu, kata sebagian dari tokoh Mu'tazilah, adalah berupa jisim yang merupakan suara yang tersusun, yang bisa didengar, dan bahwa suara itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian dari mereka berkeyakinan bahwa kalamullahi arad makhluk, bahwa kalam Allah itu adalah sifat yang arad, ya. Arad itu sifat, ya. Sifat yang makhluk. Nah, ini beberapa perbedaan pendapat di kalangan tokoh-tokoh Mu'tazilah yang semuanya itu nggak boleh kita yakini. Jadi kita sekali lagi wajib meyakini bahwa kalam Allah bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Kalam Allah adalah sifat bagi zatnya yang tetap, ya, sifat yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dibayangkan, bukan makhluk, ya, karena adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu bukan makhluk, seperti yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Nah, adapun Jahmiyah, ada lagi kelompok Jahmiyah. فذهبت طائفة منهم إلى القول بأن كلام الله مخلوق خلقه في غيره. Jadi Jahmiyah itu meyakini bahwa sebagian dari mereka juga ada perbedaan pendapat di kalangan mereka sendiri. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa kalam Allah adalah makhluk yang ia ciptakan pada sesuatu selainnya. Wal farqu bainahum wa bainal Mu'tazilah anna haula'il Jahmiyah qalu huwa laysa bimutakallim. Bainama atlaqal al-mu'tazilatu annahu mutakallimun taqiyatan li'alla yushanna'a alaihim. Perbedaan antara Mu'tazilah dengan Jahmiyah, ya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa Mu'tazilah juga meyakini bahwa ketika kita mengatakan Allah bersifat dengan sifat kalam, itu artinya Allah menciptakan kalam pada sesuatu selainnya. Begitu juga Jahmiyah. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat kalam, itu artinya bahwa kalam Allah itu makhluk yang ia ciptakan pada sesuatu selainnya. Nah, perbedaannya apa antara Mu'tazilah dengan Jahmiyah? Kalau Mu'tazilah, ya, mereka masih mengatakan bahwa Allah mutakallim. Tetapi kalau Jahmiyah jelas-jelas menafikan sifat mutakallim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mu'tazilah dengan Jahmiyah sebenarnya sama. Mu'tazilah itu hanya taqiyah saja dalam keyakinan mereka bahwa Allah itu tidak bersifat kalam, ya. Apa arti dari apa yang mereka katakan bahwa ketika kita mengatakan Allah mutakallim itu artinya bahwa Allah menciptakan kalam pada sesuatu selainnya? Yaitu artinya mereka mengingkari sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada bedanya dengan Jahmiyah. Nah, kemudian al-musyabbihah, al-mujassimah, mereka memiliki pendapat bahwa al-huruf, nah ini sesatnya luar biasa. Al-huruful muqatta'ah allati fil mushaf
wal ajsamul lati yuktabu 'alaiha wal alwanul lati yuktabu biha wa ma baina ad-daffataini kulluha qadimatun azaliyah. Ini sesatnya luar biasa ini. Ini kufur ini, kalau orang meyakini seperti ini kufur. Jadi mereka mengatakan bahwa huruf-huruf yang silih berganti yang ditulis di dalam mushaf, kemudian kertas tempat huruf itu ditulis, huruf Al-Quran itu ditulis, kemudian warna tulisan, kemudian juga sampul yang mengapit tulisan-tulisan Al-Quran. Ya, Al-Quran yang kita baca itu kata orang-orang musyabbihah mujassimah, semuanya adalah qadimah azaliyah. Semuanya itu tidak memiliki permulaan. Ya, na'udzubillah, ini adalah keyakinan yang sangat jauh dari kebenaran, ya, yang luar biasa sesat. Fattafaqu ma'al mu'tazilati ala anna al-kalama la yakunu illa bihrafin wa sautin. Mereka sama keyakinannya dengan Mu'tazilah bahwa kalam Allah itu berupa suara dan bahasa. Ya, kalam itu kata mereka, kata musyabbihah mujassimah, sama dengan apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Kalam itu berarti adalah berupa suara dan bahasa. Walakinnahum qalu, tetapi orang-orang musyabbihah mujassimah mereka mengatakan innal mutakallima innama huwa man qama bihil kalam. Wal harf, ya, wal harfa was sauta qaiman billahi ta'ala. Jadi orang-orang musyabbihah mujassimah itu mengatakan bahwa huruf dan suara itu tetap pada zat Allah. Mereka meyakini bahwa Allah itu berkalam, Allah berfirman dengan suara, ya seperti suara yang kita sampaikan ini. Na'udzubillah, mereka berarti orang-orang yang menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ya, mereka adalah orang-orang yang menyamakan, menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Wa zadu fawqa dzalika qaulahum bi anna kulla syai'in yujiduhu Allahu innama yakunu biqaulihi kun bil kafi wan nun allati hiya biz'amihim qadimatun laysat kal kafi wan nun allati fi kalamin nas. Kemudian orang-orang musyabbihah mujassimah mereka meyakini bahwa setiap kali Allah menciptakan sesuatu maka Allah mengatakan kun, ya. Setiap kali ini hati-hati, ya. Hati-hati, ini bukan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini bukan akidah yang diajarkan oleh para kiai kita, para ulama kita. Orang-orang musyabbihah, mujassimah itu mengajarkan dan meyakini bahwa setiap kali Allah menciptakan sesuatu maka ia berfirman kun. Ya, kun dengan kaf dan nun. Dengan kaf dan nun yang kata mereka kaf dan nun ini qadimah, ya. Tidak seperti kaf dan nun yang dalam pembicaraan makhluk. Nah ini nggak masuk akal. Jadi kaf dan nun, selama kaf dan nun itu adalah huruf, ya apa bedanya antara yang kata mereka qadimah dengan kaf dan nun yang kita ucapkan? Karena memang Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengatakan kun, ya, kita membaca ayat yang di dalamnya ada kun fayakun, itu kita mengucapkan huruf kaf dan nun, ya, atau kita salin Al-Quran itu di kertas lain, maka kan nggak ada bedanya antara kaf dan nun yang ada di dalam tulisan Al-Quran, mushaf Al-Quran, dengan kaf dan nun yang kita tulis di kertas yang lain. Nggak ada bedanya, sama, bentuknya sama, ya, modelnya sama, sama-sama memiliki permulaan. Jadi kalau apa yang mereka yakini ini benar, ya, maka seandainya apa yang mereka dikatakan oleh siapa? Musyabbihah mujassimah ini benar, maka niscaya Allah itu nggak akan punya pekerjaan lain kecuali mengatakan kun. Setiap saat Allah, ya, dalam hitungan kurang dari 1 detik Allah menciptakan berapa juta makhluk. Dalam hitungan kurang dari 1 detik Allah menciptakan berapa juta makhluk. Dalam hitungan kurang dari 1 detik berapa orang yang meninggal di seluruh dunia. Dalam hitungan kurang dari 1 detik berapa deburan ombak yang berdebur di lautan dan samudra. Dalam hitungan kurang dari 1 detik kalau hujan, berapa tetes air hujan, berapa ratus juta tetes air hujan di seluruh dunia.
Dalam hitungan kurang dari 1 detik berapa orang yang lahir, berapa ibu-ibu hamil yang melahirkan anak-anaknya. Dalam hitungan kurang dari 1 detik berapa daun-daun yang gugur dari pohon-pohonan. Dalam hitungan kurang dari 1 detik berapa kali atau berapa langkah manusia di seluruh dunia melangkahkan kakinya. Nah, ini semuanya adalah makhluk Allah. Ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setiap kali Allah menciptakan sesuatu kemudian Allah berfirman kun, maka Allah nggak akan punya pekerjaan lain dan perbuatan lain kecuali ia mengatakan kun. Ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Ini bertentangan dengan akal sehat kita. Nah, arti dari ayat itu apa? Insya Allah masih satu pertemuan lagi untuk membahas sifat kalam ini. Karena memang sifat kalam ini penting ya. Sifat Allah yang paling banyak diperdebatkan antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah adalah sifat kalam. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ya, mengenai takwil para ulama, tafsir para ulama tentang ayat yang di dalamnya ada kun fayakun. Itu artinya apa? Bukan berarti Allah setiap kali menciptakan sesuatu kemudian ia berfirman kun seperti yang diklaim, seperti yang dipropagandakan oleh orang-orang musyabbihah mujassimah. Ini jelas menyalahi akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian nanti akan kita terangkan perbedaan para ulama ya, perbedaan para ulama ahli sunnah ya, bukan dengan yang lain, tetapi perbedaan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah mengenai permasalahan seputar wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah benar-benar memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tafsir, mengenai takwil dari ayat ini. Ikuti terus kajian kitab Aqidatul Awam supaya kita tidak awam dengan akidah kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semuanya, mengokohkan keimanan kita semuanya, menambah keyakinan kita bahwa Allah memang betul-betul zat yang tidak bisa dibayangkan. Sifat-sifat Allah memang betul-betul tidak sama dengan sifat-sifat selain Allah Subhanahu wa ta'ala.